Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi hasil dari penelitian kami yang akan didiseminasikan pada Sena Magistik 2026. Nah, untuk penelitian kami sendiri, judulnya adalah Analisis Miskonsepsi Matematika Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Analisis Vektor. Yang beranggotakan, jadi tim penelitian kami itu adalah saya sendiri, Mariani Dian, kemudian ada Bapak Rudi Santoso Yohanes, ada Ibu Gregoria Arianti, ada Bapak Fransiskus Gatot Iman Santoso, dan ada Ibu Ana Esti Rahayu Mayasari. Kami semua berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sebagai pendahuluan, di sini adalah pendidikan matematika di perguruan tinggi itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi akademik yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Nah, indikator penting bagi keberhasilan pembelajaran matematika di tingkat perguruan tinggi adalah bagaimana siswa itu mampu memecahkan masalah. Mahasiswa mampu memecahkan masalah. Kemudian pemecahan masalah ini kan menjadi salah satu fokus utama dalam pembelajaran matematika, secara khusus juga pada jenjang pendidikan tinggi, di mana dalam pendidikan tinggi, mahasiswa itu diberikan lebih banyak kesempatan untuk merumuskan, menghadapi, dan menyelesaikan masalah yang menuntut mereka untuk berpikir kritis dan mendalam. Tidak cukup hanya sampai di situ, mereka juga diminta untuk melakukan refleksi dan evaluasi terkait dengan proses pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan. Miskonsepsi yang dialami mahasiswa sendiri dalam kegiatan pembelajaran itu juga cukup sering ditemukan, terutama ketika mereka mengerjakan masalah matematis. Miskonsepsi itu apa? Miskonsepsi itu merupakan kesalahan dalam memahami konsep matematika atau kesalahan dalam penyelesaian masalah matematis. Nah, sebelumnya, walaupun mahasiswa itu sudah bisa menangkap atau menguasai suatu konsep sesuai dengan pemahaman mereka, tapi karena sesuai dengan pemahaman mereka itu bisa jadi caranya mereka untuk mengkonstruksi itu berbeda. Sehingga caranya mereka untuk menyelesaikan masalah sangat mungkin berbeda-beda gitu. Nah, miskonsepsi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kesalahan karena ceroboh, yang kedua kesalahan dalam memahami konsep atau kesalahan konsep, dan yang ketiga adalah kesalahan karena ceroboh yang berakibat pada kesalahan pemahaman konsep. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, kita mulai dari tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuannya ada dua. Yang pertama, kami mau menemukan miskonsepsi yang sering terjadi saat mahasiswa mengerjakan masalah matematis. Secara spesifik di sini adalah masalah terkait dengan analisis vektor. Yang kedua, itu kami mau menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi tersebut. Nah, pendekatan karena tujuan penelitiannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, maka kami melihat bahwa pendekatan penelitian yang paling efektif ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Nah, untuk teknik analisisnya, kami menggunakan model teknik analisis data milik Miles dan Haberman, di mana prosesnya itu dimulai dengan pertama reduksi data, dua penyajian data, dan tiga penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Nah, data ini dikumpulkan dari hasil kerja mahasiswa dalam menyelesaikan masalah analisis vektor. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian, ini kami membagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama, ini nanti ada penyusunan instrumen pengumpulan data. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan kegiatan penelitian. Yang ketiga ada analisis data penelitian. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya, untuk pelaksanaan penelitian sendiri, kami lakukan pada tanggal 8 April 2026. Mahasiswa yang kami libatkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang mengikuti kelas kalkulus vektor, sehingga dapat diasumsikan mereka sudah punya bekal atau mereka sudah punya dasar terkait dengan analisis vektor. Nah, sebanyak 6 mahasiswa. Nah, mahasiswa seperti tadi yang sudah dijelaskan, menerima materi terkait konsep dasar vektor hingga operasi pada dua vektor, yaitu operasi skalar dan operasi vektor.
Nah, pada proses pengambilan data sendiri, kami memberikan 5 soal yang masing-masing berkaitan dengan soal pertama itu operasi skalar dan vektor. Untuk yang soal kedua itu menggunakan konsep operasi vektor untuk membuktikan bahwa 3 vektor membentuk sistem sekrup putar kanan. Yang ketiga itu menentukan proyeksi ortogonal. Soal keempat itu nanti menentukan persamaan bidang yang melalui titik dan tegak lurus satu vektor. Yang kelima itu menentukan volume dari paralel epipedum. Nah, kemudian setelah kami berikan soal, mahasiswa menjawab, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jadi hasil ini bisa dibaca per soal, bisa dibaca per mahasiswa. Untuk per mahasiswa, kita bisa lihat di kolom total. Di kolom total ini kita bisa melihat skor dari masing-masing mahasiswa. Begitu. Nah, kemudian untuk persentase yang di bawah ini, kalau kita lihat dari tiap soal, ini adalah persentase yang dijawab dengan benar oleh mahasiswa, gitu. Nah, kemudian kalau tadi berdasarkan total, ini kita bisa lihat bahwa mahasiswa satu skornya itu 42, mahasiswa 6 ini skornya 90. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan persentase yang terjawab dari dalam soal ini, kita bisa temukan bahwa soal 3 itu presentasenya terendah. Artinya soal 3 ini adalah yang paling sulit untuk dijawab mahasiswa. Kemudian soal 5 ini adalah yang persentase terjawabnya itu tinggi. Di mana berarti soal nomor 5 ini kalau kita bisa lihat banyak benarnya tapi tetap ada mahasiswa yang salah menjawab. Begitu. Nah, kemudian berdasarkan tabel yang tadi, diketahui jika soal dengan tingkat kesulitan tertinggi bagi mahasiswa itu adalah soal nomor 3. Karena persentase skornya tadi paling kecil, yaitu 37,5. Sedangkan soal dengan tingkat kesulitan terendah ada di soal nomor 5, yang mana persentase skor terjawabnya itu paling besar, yaitu 89,2%. Nah, dalam hal ini berarti bahwa pada setiap soal yang diberikan, ada miskonsepsi yang dialami oleh mahasiswa dengan skala dan jenis miskonsepsi yang berbeda. Berarti di tiap-tiap soalnya itu ada miskonsepsi. Nah, kemudian jika kita perhatikan pada baris, jadi kita melihat pada totalnya, karena nilai terendah itu 42 dan nilai tertinggi adalah 90, berarti untuk mahasiswa dengan nilai 42, jelas kita bisa menemukan miskonsepsi. Nah, tapi untuk yang mahasiswa 6, ini karena dia juga tidak sampai 100, berarti kan ada sesuatu yang membuat tidak optimal, sehingga nanti dari situ kita juga tetap bisa mencari miskonsepsinya apa. Begitu. Nah, sehingga kalau berdasarkan hasilnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini kami meneliti masing-masing pekerjaan mahasiswa, sehingga kami dapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini. Nah, kita bisa lihat per mahasiswa di sini, mahasiswa satu yang tadi skornya paling rendah, ini juga ternyata kesalahan konsepnya dibandingkan dengan yang lain ini cukup banyak. Dia hanya tidak ada miskonsepsi itu hanya di soal nomor 5. Tapi di soal nomor satu ini ada kesalahan karena ceroboh. Tapi later kita temukan bahwa kesalahan karena kecerobohannya ini juga membuat konsepnya jadi salah, jadi kurang tepat. Nah, kemudian soal 2, 3, dan 4, ini jelas yang kami temukan ini adalah kesalahan konsep. Kemudian untuk mahasiswa 2, ini ada 2 soal, di soal nomor 1 dan soal nomor 4, ini yang kesalahannya karena ceroboh. Kemudian soal nomor 2 dan 3, ini soalnya kesalahan konsep. Tapi kesalahan karena cerobohnya ini tidak sampai membuat salah konsep gitu ya. Untuk soal nomor 5 juga tidak ada miskonsepsi. Mahasiswa 3, ini di soal nomor 1 tidak ada miskonsepsi. Soal nomor 2 dan 3 kesalahan konsep. Kemudian soal nomor 4 tidak ada miskonsepsi dan soal nomor 5 mengalami kesalahan konsep. Mahasiswa 4 ini mengalami kesalahan konsep di soal nomor 1, 2, 3. Tetapi di soal nomor 4 dan nomor 5 tidak ada miskonsepsi sama sekali. Nah, kemudian untuk siswa nomor 5, ini tidak ada miskonsepsi di soal nomor 1, 2, tapi di soal nomor 3, 4, dan 5 kesalahannya itu yang kami temui hanya kesalahan karena ceroboh. Jadi tidak sampai untuk kesalahan konsep ya, tidak merembet sampai ke kesalahan konsep. Nah, kemudian mahasiswa 6 yang tadi nilainya paling tinggi, ini di soal nomor 1, 2, 4, dan 5 tidak mengalami miskonsepsi.
Kemudian berarti satu-satunya miskonsepsi yang ditemukan ada di soal nomor 3 yang terjadi karena kecerobohan. Tapi setelah ditelisik, kecerobohannya itu hanya dalam operasi. Jadi ketika mengoperasikan dia salah angka. Jadi nggak sampai merembet ke konsep secara keseluruhan. Seperti itu, sehingga berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada mahasiswa yang nilainya paling rendah, miskonsepsi yang ditemukan adalah kesalahan karena ceroboh dan kesalahan konsep dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pada mahasiswa dengan nilai paling tinggi hanya ditemukan kesalahan karena ceroboh, di mana kesalahan ini tidak sampai mempengaruhi konsep yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Nah, selanjutnya ini tadi kita sudah menjawab tujuan pertama dari penelitian ini. Nah, untuk tujuan keduanya adalah faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi miskonsepsi. Kalau berdasarkan penelitian yang kami lakukan, di sini kami peroleh bahwa ada dua faktor. Pertama itu faktor eksternal, yaitu durasi penyampaian materinya. Jika kita lihat pada hasil kerja mahasiswa, ini kan nilai paling rendah diperoleh pada soal nomor 3. Tingkat kesulitannya berarti paling tinggi gitu ya. Sedangkan paling rendah itu ada di soal nomor 5. Padahal kalau kita bisa lihat di sini soal nomor 3 ini kan mereka diminta untuk menentukan proyeksi ortogonal. Sedangkan di soal nomor 5 mereka diminta untuk menentukan volume dari paralel epipedum. Nah, kalau kita lihat dari sini ini kan itu sebenarnya konsepnya lebih sederhana yang mencari proyeksi ortogonal. Tapi di sini mereka malah kesulitan menjawab untuk yang proyeksi ortogonal. Nah, sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran proyeksi ortogonal itu diberikan di awal kegiatan pembelajaran, sedangkan paralel epipedum itu diberikan menjelang latihan soal. Nah, ini yang membuat kami eh, menyimpulkan bahwa bisa jadi ini adalah durasi penyampaian materinya, di mana mereka lebih nangkep materi yang terakhir mereka kerjakan sebelum latihan, ya, materi terakhir yang mereka pelajari sebelum latihan, dibandingkan dengan materi yang awal. Sehingga ketika latihan, karena fokusnya mereka itu sudah pindah ke materi yang terakhir, materi yang awal, yang padahal secara konsep itu lebih sederhana, mereka lupa, gitu. Nah, itu kemudian dari faktor internal. Yang kedua, itu adalah faktor internal, yaitu tingkat pemahaman konsep. Di mana kalau kita lihat di sini, kesalahan dari siswa yang tadi ya, kami ambil dua contoh di sini, mahasiswa satu, itu kan kesalahannya banyak karena kesalahan konsep. Berarti siswa yang nilainya cenderung rendah, miskonsepsi-miskonsepsi yang kita temukan itu lebih banyak ke kesalahan konsep, yang artinya yang ini kan secara langsung tuh menunjukkan bahwa mereka itu tidak mampu apa ya, mereka tidak mampu memahami konsep dengan optimal, tidak mampu menangkap konsep dengan optimal, sehingga tingkat pemahamannya cukup rendah. Sedangkan dari mahasiswa 6 kalau kita lihat kan kesalahannya ini hanya kesalahan karena kecerobohan, bukan karena kesalahan konsep, sehingga dari sisi pemahaman konsepnya juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Oke. Itu terkait dengan faktor-faktornya, ini yang signifikan kami temukan. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah dalam mengerjakan latihan soal yang berkaitan dengan konsep analisis vektor, keenam mahasiswa ini tetap mengalami miskonsepsi, tapi dengan jenis dan tingkat yang berbeda. Pada mahasiswa yang punya skor cenderung rendah, ditemukan adanya kesalahan karena kecerobohan dan kesalahan konsep. Mungkin saya tambahkan juga karena cerobohnya ini juga bisa mengakibatkan kesalahan konsep juga gitu. Nah, sedangkan pada mahasiswa dengan nilai yang lebih tinggi hanya ditemukan kesalahan karena ceroboh, yang mana tidak ada yang maksudnya tidak ada kesalahan konsep ketika mengerjakan gitu ya, karena kecerobohan yang ditemukan adalah hasilnya kayak salah hitung seperti itu, sehingga tidak mempengaruhi bentuk konsepnya sendiri. Nah, faktor-faktor yang cukup signifikan kami temui mempengaruhi terjadinya miskonsepsi itu meliputi faktor eksternal, yaitu durasi materi yang disampaikan, dan faktor internal, yaitu tingkat pemahaman konsep mahasiswa. Nah, demikian untuk penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan. Nah, saya rasa seperti itu dulu untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih.